Kita mau bahas soal latihan korosi yang sudah kalian jawab kemarin. Video ini ya, dalam pembahasan soal pada video ini itu disusun berdasarkan yang pertama itu adalah mengenai pengertian dan juga penyebab terjadinya korosi. Kemudian yang kedua itu adalah pencegahan korosi. Jadi nanti di dalam menjawab soalnya itu tidak akan berurut jadi dari 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi dilihat berdasarkan tema yang sedang dibahas. Kemudian baru dikaitkan itu terjadi pada soal nomor berapa. Oke, kita mulai. Pengertian korosi secara umum itu adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Nah, selain kita bisa membahas korosi ini pengertiannya lewat secara umum, kita juga bisa bahas dia secara elektrokimia, yaitu pengertian korosi secara elektrokimia adalah proses perkaratan besi, peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan korosi menjadi bisa terjadi? Yang pertama itu adalah adanya air dan kelembapan udara. Ini sudah sangat jelas, ini akan mempercepat terjadinya korosi. Kemudian yang kedua itu ada elektrolit. Jadi elektrolit itu merupakan media yang baik agar dapat terjadinya transfer muatan. Elektrolit ya contohnya itu ada air hujan, itu dia biasanya sifatnya asam, kemudian ada lagi air laut ya, itu garam. Nah, keberadaan air hujan atau air laut atau larutan yang sifatnya asam atau garam ini dapat menyebabkan terjadinya korosi. Dan ini merupakan faktor yang paling utama. Kemudian yang ketiga itu adalah permukaan logam yang tidak rata. Pada logam yang permukaannya tidak rata akan terbentuk katode dan anode sehingga akan mempercepat terjadinya korosi. Beda kalau logam tersebut licin dan bersih, ya, itu korosi akan sukar terjadi. Kemudian akan terbentuk melalui terbentuknya sel elektrokimia. Jadi kalau ada dua logam yang potensial selnya itu berbeda, ya, kemudian kedua logam tersebut bersinggungan pada lingkungan yang berair atau lembab, itu dapat membentuk peristiwa elektrokimia secara langsung. Logam yang potensial selnya rendah itu bisa melepaskan elektron lebih cepat, sehingga dia akan mudah mengalami reaksi oksidasi. Kemudian kalau logam itu potensial selnya besar, itu sukar mengalami peristiwa oksidasi. Potensial sel, ya, selain kita bisa lihat dia ada di data, ya, di buku acuan, ya, kita juga bisa menghafalkan besar kecilnya, ya, atau urutan potensial sel logam itu pada deret volta. Kita bisa lihat melalui deret volta. Nah, kalau dia potensial selnya itu kecil, ya, itu terletak di sebelah kiri pada deret volta. Kemudian semakin ke kanan, potensial selnya semakin besar, sehingga dia sukar untuk teroksidasi. Oke, itu ya. Jadi ada 4 sebab yang bisa menyebabkan terjadinya korosi air dan kelembapan udara. Elektrolit ini adalah faktor yang paling utama, permukaan logam yang tidak rata, dan terbentuknya sel elektrokimia. Kita langsung jawab soal nomor 1. Penyebab korosi adalah, penyebab korosi yang paling utama itu adalah H2O dan O2. Jadi jawabannya A. Kemudian kita lihat selanjutnya. Tadi kita sudah tahu mengenai pengertian dan juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Sekarang kita akan belajar mengenai reaksi korosi. Nah, besi, ya, jika besi ini terkena udara ataupun air, dia akan mudah mengalami korosi. Jadi besi
itu akan melepaskan elektron, ya. Kemudian elektron yang dilepaskan oleh besi ini ditangkap oleh oksigen yang berada di udara. Jadi, besi ini memiliki potensial selnya itu lebih rendah ketimbang oksigen, sehingga besi mudah sekali untuk melepaskan elektron teroksidasi. Sehingga besi ini bisa berada di anode, ya. Besi berada di anode karena dia mudah teroksidasi. Kemudian oksigen, dia tadi menerima elektron yang berasal dari besi. Sehingga oksigen ini berada di katode. Kemudian kita lihat di sini ada peristiwanya. Jadi ketika ada besi bereaksi dengan oksigen dan juga H2O akan membentuk Fe2+. Fe2+ inilah yang kemudian ketika mengalami peristiwa oksidasi lebih lanjut ya, karena oksigen yang bereaksi dengan besi itu kemudian banyak ya, dan juga H2O-nya ada berlebih, dia akan mengalami peristiwa oksidasi lebih lanjut menjadi karat. Ini adalah rumus karat, yaitu Fe2O3 titik N H2O. Kita tidak tahu jumlah H2O-nya berapa, maka diwakilkan dengan N. Oke, hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa reaksi korosi. Kita bahas nomor 3. Yang mengalami reduksi tadi siapa? Di sini pada peristiwa korosi yang mengalami reduksi itu adalah O2. Kemudian besi mengalami reaksi oksidasi. Kemudian reaksi pada korosi yang mana? Reaksi pada korosi itu yang E. FeOH2 kali plus O2 plus H2O menjadi Fe2O3X H2O. Jawabannya E. Kemudian pembentukan karat dengan zat-zat di bawah ini bertindak sebagai anode dan katode. Tadi ya, pada peristiwa pembentukan karat yang bertindak sebagai anodenya adalah besi. Ya. Kemudian katodenya siapa? Oksigen. Jadi jawabannya C. Nomor selanjutnya. Oke, berdasarkan gambar berikut urutan yang paling cepat mengalami korosi dan yang paling lambat. Yang paling cepat mengalami korosi tadi harus ada elektrolit. Baru kemudian air dan oksigen. Elektrolit di sini ada garam. Jadi ini nomor 5 yang paling cepat. Kemudian baru air dan oksigen. Nah, jadi ada 5, 4 ya. Maaf 5, 1 jawabannya itu adalah B. Adalah cara pencegahan korosi. Untuk dapat mencegah terjadinya korosi, hal-hal yang dapat kita lakukan yang pertama, mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Caranya gimana? Caranya dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen dengan cara mengalirkan gas CO2. Kemudian yang kedua, mencegah logam bersinggungan dengan oksigen. Nah, bagaimana caranya supaya logam tidak bersinggungan dengan oksigen? Yang pertama melalui mengecat, ya. Nah, dicat. Kemudian yang kedua bisa dengan cara diberi oli atau minyak. Kemudian yang ketiga dengan cara memberi lapisan plastik. Yang keempat bisa melalui cara galvanisasi. Apa itu galvanisasi? Galvanisasi adalah melapis logam dengan seng, ya. Jadi ketika logam itu kita lapiskan dengan seng, ini adalah cara pencegahan korosi. Kemudian selanjutnya electroplating. Electroplating adalah pelapisan logam dengan logam lain. Metodenya elektrolisis. Kemudian dilapis dengan krom. Kemudian kita lakukan shredding, ya. Shredding itu adalah menutup permukaan logam dengan fosfat, contohnya badan mobil. Kemudian cara ketiga itu adalah perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang punya potensial elektrode sangat rendah, biasanya Mg. Ya, jadi kita cari yang potensial selnya itu rendah. Nah, kemudian berarti dia kalau pada deret volta, mereka yang rendah itu ada di sebelah kiri, ya. Di sebelah kiri logam yang akan dilindungi. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan menarik elektron dari logam pelindungnya, sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Oleh karena logam pelindung teroksidasi, lama-kelamaan akan habis dan harus diganti
dengan yang baru secara periodik. Jadi itu. Nah, hal-hal apa saja, soal-soal apa saja yang berkaitan dengan perlindungan atau proteksi korosi. Soal nomor 2. Perhiasan dari perak ditempel di dinding dengan paku besi. Hal di bawah ini yang benar adalah, jadi ada perhiasan perak ya, ditempel di dinding dengan paku besi. Pernyataan yang benar yang mana? Yang A, perhiasan lebih cepat timbul karat. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini adalah apa namanya? Deret volta. Ibu sudah punya deret volta, ya. Perak itu Ag, ya. Kemudian ditempel di dinding dengan paku besi. Besi itu adalah Fe. Kalau kita lihat di sini, ternyata perak ini letaknya lebih kanan daripada besi. Jadi besi akan lebih mudah teroksidasi. Jadi kalau gitu, kalau besi lebih mudah teroksidasi artinya besi lebih cepat berkarat daripada perhiasan. Jadi jawabannya D, delta. Selanjutnya nomor 7. Berdasarkan data potensial standar, logam yang dipakai untuk melindungi besi terhadap kerusakan akibat korosi. Oke, di sini ada data potensial sel besi itu minus 0,44. Tadi kita tahu petunjuknya bahwa supaya dia bisa melindungi besi, maka harus cari logam yang punya data potensial sel atau N0-nya itu lebih kecil dari besi, ya, di bawah besi, atau ya cari dia yang posisinya itu lebih kiri pada deret volta. Karena di sini sudah ada data potensial sel, jadi kita nggak usah pakai deret volta, ya. Kita cari saja yang angkanya itu lebih besar dari minus 0,44. Itu adalah jawabannya C, ya. Selanjutnya, nomor 10, logam zinc dapat digunakan untuk melindungi besi dengan cara katodik sebab, nah, logam zinc itu posisinya pada deret volta ada di kirinya besi, sehingga dia mudah mengalami oksidasi. Mudah mengalami oksidasi artinya zinc itu merupakan reduktor kuat. Jadi jawabannya E. Oke.